Selamat malam semuanya, apa kabar? Apa kabar? Baik, Kak. Melina, apa kabar? Baik, Kak. Baik, terima kasih. Pada malam hari ini saya ingin melanjutkan presentasi. Di awal sudah saya sempat perkenalkan tentang mata kuliah menulis berita. Jadi dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis berita. Di minggu yang lalu saya memberikan penjelasan ada beberapa jenis berita yang harus kita pelajari dan kita akan coba mencari contohnya. Berita-berita itu seperti apa sebenarnya? Apa yang disebut dengan straight news atau berita yang masih hangat atau berita langsung. Terus ada dua jenisnya berita straight news ini atau berita langsung ini, ada hard news dan soft news. Terus ada berita opini atau opinion news. Terus ada interpretative news atau berita interpretasi, dan selanjutnya ada berita yang mendalam dan investigasi. Dari 5 jenis berita yang sudah saya jelaskan di minggu yang lalu, saya juga menyampaikan kepada saudara semua mahasiswa semuanya untuk mencari contoh daripada berita-berita yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Apakah semuanya sudah mencari berita yang dimaksud itu? Mungkin saya bertanya pertama ini kepada Anastasia. Apakah kamu sudah Belum, mencari contoh berita yang saya maksudkan? belum, Pak. Belum, baik. Melina, sudah sempat mencari berita yang saya maksudkan? Oh, belum, Pak. Baik, kalau belum memang saya dari awal menyatakan kalau sekarang, dan Jeki juga mengatakan belum. Jadi memang sekarang sudah saatnya kita sudah mulai belajar menulis, tidak hanya berteori banyak. Saya ingin semuanya kalian belajar menulis tentang bagaimana sesungguhnya sebuah berita itu, tentang 5 berita yang dimaksud. Jadi ketika memang belum mencari apa yang saya tugaskan, mohon di pertemuan berikutnya kita akan bertatap muka. Jadi ketika bertatap muka saya akan berikan kesempatan kalian berempat nanti satu-satu membawakan contoh berita yang saya maksud. Atau memang kalau bisa nanti kita akan belajar kenapa ini disebut berita mendalam dan kenapa ini disebut dengan berita investigasi, kenapa ini disebut dengan straight news, berita langsung, kenapa ini disebut opini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jika ada hal yang didiskusikan, saya akan berikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi terkait apa yang saya sampaikan. Ya, karena saya tidak ingin saya sendiri yang ngomongnya. Itu silakan kita diskusi tentang berita-berita yang mungkin pernah didengar atau dilihat di televisi, kira-kira ini termasuk berita apa dan seterusnya. Itu kira-kira yang saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang didiskusikan atau yang ditanyakan terkait dengan tugas dan apa yang saya jelaskan tadi. Saya berikan kesempatan kepada berdua dulu, Melina dan Anastasia. Mungkin duluan Melina, kira-kira apa kendala Melina ketika sekarang diberikan tugas membuat sebuah berita seperti itu? Kalau untuk buat berita itu kendala. Mungkin di kalau kita cari di internet itu banyak banyak hal yang harus kita saring gitu, Pak. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan di satu
satu sumber, tapi di sumber lainnya bisa ngatain beda. Jadi di situ kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang harus kita jadikan berita, kita rangkum beritanya gitu sih Pak. Baik, kalau Anastasia kira-kira sudah sempat membaca sebuah berita, apakah berita yang Anastasia baca itu berita straight news, berita langsung, atau berita investigasi, bahkan yang terakhir atau opini? Kira-kira sempat membaca sebuah berita ya? Sempat Pak. Kira-kira Beritanya versi apa kira-kira judul beritanya yang ada di pikirannya Anastasia? Itu termasuk berita jenis yang mana? Kalau ini sih Pak yang baru-baru itu sih Pak, Verdi Sambo sama Kanjuruhan itu. Menurut saya investigasi sama opini Pak. Baik, ya memang bisa terjadi dalam sebuah satu peristiwa, itu bisa terjadi bahwa peristiwa itu bisa ditulis atau diliput seorang wartawan. Karena saya tidak berbicara tentang TV atau radio sekarang, saya berbicara tentang menulis berita. Jadi berita yang ditulis di report atau press dicetak itu. Pertama, sebuah berita seperti yang namanya berita Verdi Sambo dan Kanjuruhan yang lagi ngetren itu. Pertama, kemungkinan itu bisa menjadi sebuah straight news atau berita langsung. Ya, karena itu memang ditulis cepat dan ditayangkan hari itu, berita langsung. Kedua, ketika ditambahkan pendapat-pendapat orang-orang lain sekitar, kemungkinan itu menjadi sebuah opini, dan kemungkinan juga menjadi sebuah berita yang mendalam, bahkan sebuah berita investigasi. Jadi sebuah berita itu satu judul saja bisa mencakup semuanya dengan ditulis dengan gaya yang berbeda. Begitu. Jadi ketika kita ingin mengetahui bahwa sebuah berita itu adalah apakah berita straight news, opini, atau berita yang mendalam, atau investigasi, kita harus baca pelan-pelan berita itu. Baru kita tentukan berita itu termasuk jenis berita yang mana. Nah, selanjutnya baru kita akan pahami setelah kita tahu membaca dan membedakan jenis berita itu. Baru kita akan pahami dengan mencocokkan unsur berita yang terjadi, apakah itu memenuhi unsur yang saya sampaikan tadi 5W1H itu. Jika itu terpenuhi, belum saya pastikan 100%, namun sudah mendekati bahwa itu benar adanya. Tetapi ketika itu belum memenuhi, waktunya tidak tentu, tempatnya tidak tentu, siapa orangnya tidak tentu, dan itu saya yakinkan bahwa itu adalah berita palsu. Oke, itu kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan berita? Melina, ada lagi? Dari saya cukup Pak. Baik, kalau begitu kira-kira saya begini. Nanti di slide selanjutnya, ketika saya sudah memberikan penjelasan tentang unsur sebuah berita, maka kita juga akan harus memahami sebenarnya dari unsur berita yang terkandung itu ada 5W1H itu apa yang paling penting ya ketika kita ingin belajar atau menulis sebuah berita. Nanti kita akan belajar tentang kode etik daripada menulis berita. Seperti apa? Setelah saya tadi menyampaikan jenis-jenis berita, ada 5 jenis berita, ada 10 yang membuat nilai berita itu penting, dan ada 5W1H yang memastikan bahwa berita itu benar terjadi. Jadi dalam hal menulis berita, selain mencakup semuanya yang tadi, nilai berita dan 5W1H, kita harus memahami sebuah kode etik dalam menulis sebuah berita. Jadi penulisan sebuah berita harus mentaati atau menaati sebuah kode etik jurnalistik, yakni etika penulisan berita antara lain faktual. Artinya apa? Nyata, ya, fakta, nyata terjadi, benar terjadi, dan tidak bohong. Bukan karangan, bukan hoax, akurat. Pastikan kebenarannya dengan cara mengecek dan recheck. Lakukan verifikasi, konfirmasi, cek ulang, dan recheck kembali.
Itu kode etik pertama dalam kita menulis berita. Lalu selanjutnya kita harus menghargai hak cipta orang, bukan copy paste atau copy paste dari sumber yang lain. Itu dilarang. Lebih baik kita langsung turun meliput sebuah kejadian. Selanjutnya terbuka. Artinya apa? Kita tidak menutupi sebuah informasi atau fakta informasi yang terjadi. Boleh menutupi kesalahan seseorang untuk kepentingannya, tetapi secara fakta semestinya kita harus bongkar. Misalnya ada yang meninggal di Kanjuruhan 150, ya bilang 150, jangan bilang 100 atau bilang 200, itu akan jadi masalah. Terus ada yang larangan yang selanjutnya adalah tidak boleh menerima apalagi meminta imbalan kepada narasumber. Ini sudah biasa kode etik seorang wartawan atau penulis, dilarang meminta itu ya. Selanjutnya cek kebenarannya, sampaikan kebenaran, be honest, jujur, dapatkan berita dengan jujur dan terbuka. Itu adalah kode etik daripada kita menulis sebuah berita. Nanti kita akan belajar menulis berita yang saya maksud. Nah, di minggu yang lalu kenapa saya berharap kalian itu bisa membaca atau mencari sebuah berita yang sesuai dengan jenis yang saya sampaikan, karena kita ke depan akan belajar menulis 5 berita itu, yang mana disebut straight news, yang mana disebut opini, sampai dengan berita investigasi. Itu kan kita pelajari. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan di awal, seperti kita naik sepeda motor, ketika pertamanya sudah buka buku panduannya, cara menghidupkan, caranya mengisi bensin, bahan bakar, caranya melepaskan standar, caranya naik, sudah semua kita baca, namun tidak pernah kita jalankan motor itu, maka tidak akan pernah kita bisa menaiki sepeda motor. Begitu juga dengan menulis berita, kita sudah baca teorinya, kode etiknya kita sudah tahu, caranya, teknik wawancara jurnalistik sudah pernah diajari, dan sekarang bagaimana menulis berita itu yang harus kita pelajari. Terus sekarang saya memberikan waktu, apakah minggu depan kalian siap mencari tugas yang saya sampaikan tadi? Kalau sudah siap, kita akan tetap muka di kampus. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pembukaan kuliah saya hari ini, sebelum materi saya lanjutkan ke bab selanjutnya. Kira-kira bisa dipahami atau ada yang perlu ditanyakan terkait dengan jenis berita, nilai berita, unsur berita, dan kode etik menulis berita? Ada yang ditanyakan? Sih Pak, saya mau tanya Pak soal 10 nilai berita tadi. Itu satu berita itu harus mengandung 10 nilai itu apa boleh beberapa aja ya Pak? Boleh beberapa, semakin terpenuhi nilainya semakin bagus beritanya. Ya. Semakin terpenuhi ke-10-nya semakin bagus. Seandainya pun tidak bisa, kita akan bagi nanti kemungkinan. Kalau yang terpenuhi ke-10-nya kemungkinan akan menjadi sebuah berita investigasi dan berita yang komplit mendalam. Ketika hanya terpenuhi beberapa nilainya saja, namun unsurnya 5W1H tetap terpenuhi, itu mungkin menjadi straight news atau berita langsung, seperti itu. Sudah? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada Pak Wayan. Baik, saya kira untuk pertemuan saya yang kedua sampai di sini saja. Nanti saya akan lanjutkan di bab berikutnya. Kalau memang sudah ada pertanyaan, untuk sesi ini saya akhiri dan saya akan lanjutkan sebentar lagi